Halo, kembali lagi dengan saya Ahmad Mugianto. Sekarang punya punya intro kita cuy. Dan kali ini kita akan review beda nih ya kan. Kita akan compare Pagani Design Nautilusnya dengan Seiko Mod Nautilusnya. Tentu sebenarnya harganya jauh lebih mahal ini ya cuy ya. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Cuman kita akan coba karena kan banyak nih orang yang galau gitu, yang bingung. Sebenarnya aku ambil Seiko Mod atau Pagani sih. Nah, kita kasih paham dulu pelan-pelan. Kenapa? Kebutuhannya untuk apa? Teman-teman nih pengen dapat jam tangan nih, kegunaannya untuk apa? Untuk fashion atau untuk penggunaan jangka panjang dan lain, langsung akan kita cek di sini. Pertama kita akan pegang nih si Seiko Nautilusnya cuy. Kita zoom. Lah kebalik. Sorry bro. 3,5 kok. Nah ini kelihatan finishingnya sih cukup rapi ya. Kita lap dulu cuy. Kita biar fair. Ini adalah Seiko Mod Nautilus. Kelihatan ya ton warnanya, engrave-nya kita akan fokusin lagi, lebih fokus lagi nih. Lah ini kelihatan, lihat finishingnya kalau di zoom, morat maret tuh cuy yo. Lihat markernya, kalian bisa cek itu, ini nih. Sebelah marker angka jam 2, jam 4, lihat. Finishingnya berbeda ya cuy ya, nih lihat. Kalau di zoom baru kelihatan, memang harus detail gitu. Tapi kalau kita penghobi jam tangan tuh, watch antusias tuh pasti paham gitu. Ini jam gimana ini? Nah lihat, nah itu lihat, kayak kurang rapi ya cuy. Apa namanya, tepian dari setiap marker tuh kurang rapi. Sekarang akan kita cek Pagani. Bang Pagani juga bang. Nah ini belum nyala nih posisinya nih, lihat. Di mana, di angka 12 dan dia berhentinya pas loh, aneh banget nih, lihat. Kita akan kocok dulu, kita akan lap terus kocok. Ser, sekali aja, ser 3 kali. Oke, udah hidup dia. Kita akan lihat bedanya di mana. Semoga Pagani nggak begitu rapi juga, biar nggak jomplang nanti, kasihan Seiko Mod anjay. Kasihan Seiko Mod nggak tuh, nggak fokus dia, ayo dong. Gini. Please fokus, please bro. Kok rapi? Jangan dong. Kamu gak kasihan sama Seiko Mod? Kok rapi bro, kamu bro? Tolong. Rapi banget loh ini. Gila loh. Lihat deh. Rapi bener loh ini bro. Lihat. Hmm. Ini ada bercak sedikit yang kita lap. Saat ini tuh debu cuy. Kita lap pakai kain fiber. Sekelihatan itu ya cuy ya, debu segala macam yang agak nempel sedikit aja kelihatan, sedetil itu kameranya iPhone kalau dipakai zoom. Makanya ini kelihatan banget detailnya dari bagian dial nih. Nah, rapi banget, gokil nih, lihat. Tuh, logonya bukan printing, apply juga tuh. Dan logonya juga rapi banget sih. Logonya kalau dibanding finishingnya, lihat brushnya, wah rapi parah ini. Kita coba 2 kali aja kali ya, biar nggak gede-gede banget. Nah kelihatan ini, 2 kali udah kelihatan rapinya nih, lihat. Oke,
Ini yang Pagani. Bang langsung sandingin bang, ini kita sandingin. Fokus bro. Nah ini. Zoom 2 kali aja masih kelihatan ya apa marker penanda angkanya agak bagian silvernya itu kalau kalian cek agak gimana gitu. Menang nama sih, memang menang nama. Seiko Mart ini menang nama. Dan compare secara fair ya 11-12 sih menurutku. Tapi kalau untuk kerapian menang Pagani, oke. Ini nih jarumnya menang Pagani nih, jarumnya lihat. Tuh. Jarumnya Pagani lurus tipis rapi banget, sementara Seiko Mart kita cek nggak begitu kelihatan ya gerak dia. Harusnya di hack mekanismenya dinyalain ini tadi. Nggak begitu kelihatan cuy. 11-12 lah. Yang sangat disayangkan ini nih. Nah di angka 2 nih. Agak baret-baret gitu dialnya. Nggak tahu ya, ini kan dial di dalam gitu. Siapa yang ngebaret-baretin juga kan aneh gitu, apa emang finishingnya nggak tahu juga aku. Terus kita akan tes di dimensi cuy. Kita balikin lagi nah. Kalau dilihat di zoom masing-masing satu begini sama, kelihatan sama persis ininya. Ini warna rose gold ya cuy. Ini warna rose gold, ini warna silver. Kita akan ukur-ukur sejenak. Ini dimensi sebagai pilihan ya. Gimana sih ini? Gini harusnya ngukurnya gini aja. Biar fair. Nah, ini dari telinga kanan ke telinga kiri kan Patek Philippe tuh punya telinga ya 4 mm lah ya, 39,64 mm ini. Lak-tulaknya berapa Bang PP Bang Patek Philippe Nautilus Bang ini lak-tulaknya nah. Lak-tulaknya di 42. 42,6 itu lak-tulaknya si PP Pagani. Untuk si Do ini Seiko Mart kita akan cek juga bagian sini harus fair Bang, nanti dibully sama penggemar nih. Ingat ya, tadi itu Pagani 36. Kalau ini gini aja kali ya. Sulit ini. Gini, ha. Kalau ini di 42 43. 42 43. 43 lah ya. Cari amannya 43 ini. Kalau sama kupingnya sama kalau diameter bagian sini bezelnya doang nih. Bezelnya doang di 4 mm. Pagani bezelnya doang di 35. Memang lebih kecil Pagani, oke. Sekarang dari ketebalan, untuk dari lak lebih kecil Pagani. Lak to lak lebih kecil Pagani. Diameter lebih kecil Pagani. Sekarang akan kita ketebalan. Untuk Pagani di 11,8. Kenapa Bang itu lebih tebal? Enggak tahu ya kan. Pagani lebih tebal di 11,8. Kalau yang ini kita cek. Ini aku kemarin yang agak shock nih. Shock anjay. Dia di 11. Sedikit lebih tipis, bukan sedikit sih. Lumayan tipis ini. Kenapa? Lumayan tipis. Setelah aku cari tahu karena dia mengutamakan fashion. Dia diusahakan setipis mungkin, tapi ya beresiko dengan sertifikasi water resist gitu. Kenapa di sini nggak ada tulisan water resist sama sekali 100 meter. Bahkan ada juga Seiko Mart yang 300 meter, mau dikasih 500 meter pun itu dia biasanya nggak siap untuk masuk air, dalam artian berenang jangan, sangat tidak disarankan ya untuk berenang dan lain-lain. Jadi memang dia ini hanya untuk fashion. Hujan masih boleh hujan. Nggak tahu, dan itu berbeda karena ada beberapa orang yang beli Pagani di aku
mereka udah punya Seiko Mode dan dia bilangnya kayak nggak banget bang, aku udah punya Seiko Mode, punya aku ngembun gitu, apa kacanya nggak ngembun padahal kena hujan doang gitu kan, ada yang begitu. Tapi kalau yang ini kemarin udah aku tes untuk wudhu, untuk ini masih aman banget cuy, nggak ngembun, atau memang ya quality controlnya nggak begitu bagus ya, namanya juga barang modifan gitu kan. Terus kalau yang ini dia jelas cuy, mau kamu mau kalian mau ajak renang nih, baratnya kalian tenggelam nih masih hidup nih, amit-amit ya orangnya tenggelam jamnya masih hidup bro. Beneran. Karena memang dia sedikit saja lebih tebal dari Seiko yang ini, tapi dia udah bisa renang, udah bisa apa namanya kuat lah gitu. Nah, untuk dari segi panjangnya ini lebih support menurutku. Karena kenapa? Karena untuk dia dapat water resist 100 meter dia harus tebal, tapi di satu sisi dia juga awet. Kenapa awet? Karena bahkan embun-embun air ataupun partikel-partikel air nggak bisa masuk ke dalam jam tangan ini, sehingga mesinnya sangat terjaga untuk jangka panjang. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini gara-gara water resistnya agak manja, jadi meskipun dipakai kecipratan air segala macam, mungkin ke depan ada peluang bahwasanya mesinnya kemasukan air itu sangat ada peluang begitu, karena ya sertifikasi itu sangat penting gitu. Dan ini dia sebenarnya sudah screw down crown gitu, sudah diupayakan banget screw down crown. Tapi kalau kalian teliti dan pahami, screw down crownnya nggak terlalu dalam, beda kedalamannya dengan Pagani. Meskipun ini kelihatannya dalam banget ya, bagian crown ini kelihatannya dalam banget bang, ini sembunyi banget kan. Nah akan kita coba tes putar. Berapa kali dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kebuka, oke. Sekarang kita coba Pagani. Siapa tuh Pagani 4 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suwemen bro. 7, 8, 9, 10, dalam banget. 11, 13, baru kelepas. Banyak banget sumpah. 10 ya, 10 kayaknya, 10 apa. Jadi memang putarannya ini hampir 2 kali lipat nih. Nih kita compare, lihat. Kelihatan dari telinganya ini cuy. Ini kita zoom. Please zoom. Nah itu. Dari telinganya Pagani itu lebih panjang. Maksudnya telinga tuh apa bang itu? Besi yang menjorok keluar menghampiri crown itu dia lebih panjang dibanding dengan Seiko Mode ini. Oke, ini kan kecil nih. Nah, gitu. Memang untuk segi fashion lebih bagus ini, karena ini ketika kita lock nih. Nah, kita lock. Dia sembunyi banget gitu, kayak apa namanya? Nah, sembunyi banget dengan crown guardnya, set gitu. Sementara Pagani kalau kita lock, semoga nggak sembunyi banget juga ya. Kelihatan kalah gitu nanti Seiko-nya. Sembunyi banget juga loh. Gimana sih? Oh enggak, lebih sembunyi Seiko yang ini nih. Nah, lebih sembunyi kan? Ini lebih sedikit agak bisa dipegang. Ya, untuk controlling sih lebih enak ini ya, jujur ya gitu. Aku jujur aja controlling lebih enak ini gitu. Oke, udah nih ngebulunya Seiko. Enggak, kita harus fair, Bro, harus fair. Oke, sekali lagi ini adalah barang modding. Untuk dari segi kelengkapan dan lain-lain tentu dia nggak selengkap sih Pagani gitu. Kalau Pagani dapat kain lap, dapat apa namanya, kartu garansi, manual book tag ya kan. Terus untuk Seiko Mode apa aja kelengkapannya bang Seiko Mode nih bang? Oke, ini kan kita buka set. Kelengkapannya dia sepertinya ini itu apa kayu-kayu begini itu banyak dijual cuy. Jadi kalian bisa cari
ini aja box Seiko Mod gitu atau box Seiko gitu. Box Seiko kayu ini banyak banget dijual murah-murah di marketplace gitu. Dan ini kan kita buka kayu di pelitur gitu kayaknya ini. Nah, itu potongan dari ininya. Dan sebenarnya warna gold itu cuy nggak apa namanya? Warna gold itu dicat, posisinya dicat, tapi dicatnya adalah waktu sudah terpasang. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena elemen di dalam ini nggak kena cat. Nah, lihat, kelihatan. Jadi elemen di dalam ini nggak kena cat. Tuh, masih silver warnanya. Tuh, masih silver. Jadi dia di coating gold. Cuman di dalamnya masih silver. Cuman no problem sih, karena memang ya ini nggak bakal dibenggang begini kan gitu. Terus dari segi boxnya bagusan Seiko. Ini kok kenapa FPS-nya turun sih? Jadi boxnya bagusan Seiko, untuk kualitasnya si kayunya yang ini. Ya memang harganya lebih mahal ya. Cuman kelengkapannya ya jam sama box doang, nggak ada kain lap fiber gitu. Seandainya dikasih kain lap fiber kan lumayan ya gitu. Terus boxnya juga nggak begitu rapi sih finishingnya, menurut kayak ada baret-baret gitu-gitu. Nggak apa-apa, mungkin itu resikoku begitu. Karena aku sebenarnya pengen nyoba koleksi Seiko Mod gitu kan. Karena aku koleksi beberapa juga selain Pagani. Aku koleksi Seiko Mod untuk apa? Untuk penggunaan jangka panjang. Karena statement atau pernyataan tanpa pembuktian itu kan nanti gimana begitu. Makanya aku juga koleksi Seiko Mod untuk apa kegunaannya? Untuk riset, untuk apa namanya? Untuk penelitianku, anjay, penelitian gak tuh. Jadi begitu cuy. Aku juga ada penelitianku yang dulu ini. Akunya, nah ini Aquanaut. Nah, aku punya Aquanaut. Jadi Seiko yang model Aquanaut itu dia nggak screw down crown, lebih parah lagi nih. Ini lebih parah lagi jujur, dan kacanya nih kayaknya belum safir deh ini. Cuman kan biasanya dijual di marketplace tuh bilangnya safir-safir, tapi ternyata belum safir begitu loh. Ini salah satu korbannya nih, safir-safir belum safir begitu. Jadi memang rawan banget. Akan kita cek kacanya apakah safir atau enggak. Ntar kita tunggu dulu. Jadi memang ada beberapa model juga. Kalau kalian pengen yang pasti safir dan pasti mesinnya NH35 bisa dicek dan pasti screw down crown gitu. At least itu lebih baik lah daripada yang beginian nih gitu. Kalian bisa kontak-kontak di aku begitu bisa, atau kalian bisa konsultasi juga terkait pengen jam tangan apa nih, masih bingung gitu. Tapi pembeli Seiko Mod harus tahu dulu nih, makanya aku jelasin jujur gitu. Agar apa? Agar nggak salah. Takutnya habis beli Seiko Mod dipakai renang ngembun komplain, Pak. Jangan gitu. Kalau kalian pengen pakai renang Pagani bro gitu. Nggak ngangkat bro, ya Allah, lihat. Satu pun nggak ngangkat loh dia. Ngangkat satu. Nah itu buktinya. Ngangkat satu kan. Nih, lihat yang ini. Rata kanan. Kalau dari segi lihat wujudnya memang nggak kelihatan sama sekali bedanya cuy. Dan sekarang juga mineral kristal juga ada yang dikasih air tuh kayak daun talas. Jadi memang kalau untuk diuji secara pribadi ketika kalian nggak punya alat diamond selector, sulit sekali untuk menentukan ini safir atau ini mineral glass atau hard lex gitu. Kebetulan mungkin ini dia pakai hard lex gitu. Kayaknya sih hard lex. Hampir sama banget, dan dia biasanya memang lebih bening mineral itu. Kenapa mineral lebih bening? Karena dia dibuat dari serbuk kaca yang itu dilebur segala macam dan akhirnya gampang banget bikin bening. Kalau safir itu sulit dibikin bening, makanya harus di coating begitu cuy, di anti reflective coating itu dilapisin biar bening begitu. Nah, ini salah satu yang sudah berlapis anti reflective coating makanya bening banget ini. Kalau ini
mineral. Begitu, oke. Sampai situ edukasinya ya. Nah, ini untuk backcase-nya sih hampir sama ya backcase-nya ya. Lihat, hampir sama, nggak ada tulisannya, polosan aja, kelihatan mesin juga. Hampir sama, hampir sama. Cuman ini didominasi finishing brush. Ini dominasi finishing brush, brush, dalamnya juga brush, backcase-nya full brush. Cuman ketika aku lihat gini, nah ini tuh catnya kayak kurang gitu cuy. Warna rose goldnya tuh kurang. Kayak gimana sih gitu kayak. Nih, ya memang udah bagus, udah coating udah bagus. Cuman kalau dari segi aku kan pengen yang perfect banget gitu. Nah ini warna rose goldnya agak kurang nih ngecatnya bagian dalam nih. Gimana nih gitu kayak. Wah itu. Terus apa lagi? Ini juga kendalaku waktu aku motong rantai. Motong rantainya sulit banget ini bro. Sulit banget. Terus ini juga. Yang ini. Itu tuh agak ngeganggu di bagian ini nih. Kalau kalian amatin. Nah ini. Ini tuh besinya itu kayak kelebihan gitu loh. Ya apa sih, aku kadang mikir, ayolah gitu, bisa nggak sih rapi dikit gitu. Ini kelebihan nih, ini lihat, kita zoom ya. Besinya agak kelebihan bro, ini kan metode model tusuk, Pagani juga model tusuk nih. Sekarang kita lihat Pagani, apakah kelebihan juga? Oh enggak lagi, rapi banget lagi. Pagani dimakan semua masalahnya, kita lap dulu ya. Ya memang pabrikan dibanding UMKM ya beda jauh bro. Nih lihat. Oke. Rapi banget ini loh. Masuk ke dalam. Ini juga nih tuh. Masuk ke dalam. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Masuk ke dalam. Jadi enak gitu kayak perfecto lah ini. Gokil lah ini, bro. Mantap sih. Dan lagi-lagi Pagani lebih unggul di bagian skrup. Nah ini kita lihat, nggak fokus lagi kita giniin aja kali ya. Nah ini dia pakai metode skrup ya kan. Kuncinya ini sudah pakai skrup cuy. Kuncinya pakai skrup. Jadi dia lebih enak ngelepasnya, pakai obeng konsepnya. Jadi sedikit lebih mirip Patek Philippe tuh yang ini sebenarnya Nautilus itu. Karena Patek Philippe pun pakai skrup begini. Jadi di obeng begitu pakai obeng kacamata. Kalau yang ini metode tusuk, dia main aman nih, tusuk. Ini main tusuk semua cuy, sorry. Tadi ada gangguan sebentar. Nah ini main tusuk semua nih tuh lihat. Dan tusuknya ini nggak ada tanda panahnya di sini, nggak ada tutornya. Maksudnya nusuknya dari kanan apa dari kiri begitu. Kemarin aku sempat salah. Karena kelihatannya nih, ini ke dalam. Ini juga ke dalam tuh. Bingung nih kan. Kemarin aku tusuk dari sini salah. Akhirnya tak tarik pakai tang, tak japit gitu. Cuman ya bisa-bisa aja. Cuman kayak sayang banget. Minimal dikasih kayak arah gitu. Kalau Pagani itu ada yang metode tusuk model Omega, rata-rata metode tusuk. Itu tuh ada arahnya, arah panah gitu. Jadi kemana nih kita harus melepas di bagian pengunci ini. Pengunci rantainya begitu loh. Itu cuy. Oke, sampai sini udah lumayan greget. Jangan udah 24 ini 24 menit. Kan nggak bosen ngeliatin begini. Ini hati-hati dibully loh cuy. Bahaya banget ini. Ini kita review jujur ya. Kalian bisa cek kan. Ini tanpa edit, ngukur segala macam ketebalan langsung aja. Dan dia konsep butterfly-nya juga berbeda. Nih kita cek. Bakalnya memang sama. Kita cek ya. Nah ini Pagani. Bakalnya sama. Ketebalannya sama. Tuh. Cuman konsepnya ini dia nggak pakai pencet. Lihat. Dia pakai pencetan begini doang nih.
tak gitu. Terus ini tak gitu. Nah, nggak enaknya konsep begini adalah nanti mungkin kalau sering copot pasang bisa jadi nenek moyang kita nih udah aus ininya, butterfly-nya udah aus. Berbeda dengan konsep Pagani yang dia metode begini. Lihat. Nah, metode gesek begini tuh, capit. Jadi begini. Nah, capit begini cuy. Nah, ngelepasnya pun mudah. Tuh, dipencet udah buka sendiri, lihat. Dia nggak perlu ada lock lagi. Nah, lihat. Oke, kita pencet. Tuh. Semudah itu. Kalau yang ini agak PR memang ini. Nggak tahu memang dia pengen ngikutin Patek Philippe asli atau gimana, nggak tahu. Aku Patek Philippe asli kayaknya pakai ada ininya juga ya. Cuman yang disayangkan setelah diginiin tuh kayak nyopotnya tuh harus ditekan dari dalam atau dicongkel gini. Nah ini. Nah ini. Jadi kayak nggak ada pencetan, nggak ada apa gitu. Gitu cuy. Ya itu mungkin plus minus ya, kesukaannya orang kan beda-beda gitu kan. Cuman ini aku posisinya ngejelasin begitu cuy. Kalau menurutku sih lebih enak Pagani itu. Oke. Dimensi juga lebih masuk Pagani sih. Kita coba on hand si Pagani sekarang. On hand Pagani dan on hand Seiko Mode. Ini untuk on hands-nya Pagani cuy. Kita satu aja kali ya. Nah. Ini untuk on hands-nya Pagani. Pagani ini dia kecil, tapi aku pun masih suka gitu. Kenapa masih suka? Lihat deh. Karena dia kerapiannya dan enak aja sih. Sedikit lebih lentur strapnya Pagani dibanding yang itu. Kalau ini tuh mekangkang banget karena dia gede, terus ini mau kangkang cuy. Kalau ini kan bisa nih tuh. Dilihat. Kan bisa cek bagian sisi sudut ini nih. Tuh lihat ya kan. Abis ini kita akan cek di Seiko. Nah, oke segini ya. Terus kita akan cek ini. Ini tanganku udah gede loh cuy padahal cuy. Bukanya susah. Ini tangan udah gede banget padahal. Nah ini. Tangan kan udah gede banget ya. Ini tuh mirip Pagani desain yang Patek Philippe Nautilus yang model lama. Kalau kalian cek model lama ada. Yang ada tulisannya UGS di bagian bawah. Ada. Yang model UGS ada tulisan UGS di bagian bawah tuh. Ada begitu. Nih. Laknya lihat. Tuh. Jadi tuh dia tuh mekangkang betul cuy. Tuh mekangkang banget. Tanganku kan gede nih, untung tanganku gede. Kalau tangannya kalian kecil nggak bakal bisa cocok pakai ini karena mekangkang. Kita langsung cek kalau kita compare 1:1 begini. Nah, dari Pagani dia bisa nekuk di sebelah gini. Nah, lihat. Mekangkangnya bedanya lihat. Jauh ya. Pagani itu lebih bisa memeluk dia. Lebih agak fleksibel gara-gara aku kritisi kemarin. Kalau kalian ngikutin channel ini dari lama, Pagani itu pernah aku singgung tentang Patek Philippe UGS yang pertama banget aku review. Aku bilang bahwasannya ya strapnya salah satu Pagani yang gagal adalah Nautilus, aku bilang gitu. Karena strapnya kaku banget, gak enak banget. Kayak ini kalau gak improve Nautilus nggak berani jual lah aku bilang gitu kan. Akhirnya dia improve cuy. Nah improve-nya tuh di sini. Nah takukannya tuh dia lebih fleksibel. Ini gede banget takukannya Seiko Mode nih. Jadi kayaknya posisi Seiko Mode ini adalah dia ngikutin Pagani yang lama. Terus Pagani ngupgrade upgrade spek, upgrade, memperbaiki segala macam. Seiko Mode-nya nggak ngikut gitu. Komponennya masih banyak jadinya begini. Lihat tuh, kecil kalau Pagani ini. Terus untuk lempengan lebarnya seberapa bang? Ini lebar juga lebar bisa tuh, lebar banget nih tuh. Sama kayak ini juga lebar banget no, sama begitu cuy. Tapi masa tangan kalian lebarnya begini sih kan enggak kan? Yang dibutuhkan kita adalah kelengkungan yang pas. Untungnya tangan gede jadi masih cocok aku pakai. Jadi ini aku putuskan untuk aku koleksi sendiri gitu. Ini udah setengah jam loh, gila kayak podcast cuy, sumpah podcast ini.
Ini nggak pernah ada video selama ini nih. Oke, udah kayaknya deh. Kameranya panas bener ini. Oke, aduh, aduh. Ini nih gigit. Aduh, sumpah. Oh. Dia tuh gak enaknya ini juga banyak banget gak enaknya sengon. Dia tuh strapnya tuh sering gigit rambut, sumpah sakit banget nih lihat. Kalau kalian nggak saya ini tadi digigit. Nah merah nah, digigit tadi tuh. Ini kayak ngegigit banget sumpah. Ada. Padahal itu longgar gitu, longgar loh ini nah. Depannya tuh longgar jadi kayak tapi tuh tiba-tiba ngegigit gitu loh nggak enak asli kayak aku coba menikmati sebenarnya ini tapi gara-gara aku punya ini nih Pagani yang bahkan udah 6 tahun enak banget strapnya nggak pernah ngegigit apa namanya rantainya nggak pernah ngegigit jadi kayak ini tuh jadinya kayak aku beli ini sebenarnya kayak pengen kayak Timothy Ronald aja gitu. Timothy Ronald kan dia beli Patek Philippe Nautilus Rose Gold tuh yang punya Andrew salah satu pemilik saham Holy Wings gitu. Nah, dia kan beli itu nih 2M. Aku pengen pakai juga gitu kan yang mirip Nautilus Rose Gold gitu. Cuman kayak akhirnya sakit di tangan. Terserah ya ini pandangan pribadi kalian mau beli Seiko Mode terserah nggak beli Seiko Mode ke aku terserah juga gitu. Cuman itu adalah review pribadiku. Siapa tahu dari sini Seiko Mode improve lagi lebih bagus lebih mantap dan harganya lebih terjangkau lagi gitu. Karena sekarang Pagani yang ini nih kita bisa banting harga di bawah 2 juta bro. Ini di bawah 2 juta terserah kalian mau ini sekarang turun karena harga dolarnya turun dari 16.300 turun. Jadi memang harganya sefluktuatif itu makanya aku nggak bisa buka harga berapa kan kadang sering kan adanya harga berapa bang gitu jarang karena harganya fluktuatif banget giliran dijawab 2 juta nanti turun kesannya mereka mahal gitu loh makanya harga Tokped tuh jangan teracu kepada harga Tokped kadang naik kadang turun juga soalnya dolar lebih baik kalian ke WhatsApp bagian sebelah kiri untuk menanyakan harga secara langsung dan nego-nego via WhatsApp begitu oke loh kok mati nih perekaman saya oh enggak layarnya mati loh sampai kelamaan dia oke udah itu aja terima kasih mantap sekali the best ini oke sip